Nama saya Aprilia Nugraha serta Arum Ma'rifatul Rizki. Di sini kami akan menjelaskan materi dengan judul akal. Perlu kita ketahui terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan akal. Akal secara bahasa yang berasal dari bahasa Arab yaitu aqala yang berarti akal pikiran. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, akal adalah daya pikir untuk memahami sesuatu atau kemampuan melihat cara-cara memahami lingkungan. Jadi kesimpulannya bahwa akal adalah kemampuan berpikir yang dimiliki manusia dalam memahami sesuatu dan menerima informasi. Lalu akal secara istilah itu disampaikan oleh beberapa tokoh. Yang pertama itu Al-Ghazali. Al-Ghazali di sini menjelaskan bahwasanya akal memiliki beberapa pengertian. Yang pertama, akal sebagai potensi yang membedakan manusia dari binatang dan menjadikan manusia mampu menerima berbagai pengetahuan teoritis. Yang kedua, pengetahuan yang diperoleh seseorang berdasarkan pengalaman yang dilaluinya akan memperhalus tingkah laku seseorang. Dan yang ketiga yaitu akal merupakan kekuatan insting yang menjadikan seseorang mengetahui dampak semua persoalan yang dihadapinya sehingga dapat mengendalikan hawa nafsunya. Nah, yang kedua yaitu menurut Muhammad Bahal, akal merupakan daya pikir yang memberikan manusia kekuatan merancang dan mengoreksi serta mengukuhkan hal yang ditemui manusia dalam mencapai apa yang dia inginkan. Kesimpulannya bahwasanya akal menurut istilah ini adalah merupakan potensi yang dimiliki manusia dalam mencerna pengetahuan teoritis yang diperoleh melalui pengalaman yang membuatnya dapat memutuskan suatu hal karena mengetahui dampak dari keputusannya. Selanjutnya yaitu fungsi akal terhadap Al-Quran. Fungsi akal terhadap Al-Quran ini, akal sebagai alat yang strategis untuk mengungkap dan mengetahui kebenaran yang terkandung dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulullah. Nah, yang selanjutnya, akal itu merupakan berfungsi sebagai alat yang dapat menangkap pesan dan semangat Al-Quran dan As-Sunnah. Akal juga berfungsi untuk menjabarkan pesan-pesan Al-Quran dan As-Sunnah dalam kaitannya dengan fungsi manusia sebagai khalifah Allah. Kesimpulannya yaitu fungsi akal terhadap Al-Quran ini yaitu memahami ayat-ayat Al-Quran dan Sunnah Rasul sehingga dapat mengambil pelajaran dari suatu kejadian agar terhindar dari perbuatan tercela. Lalu fungsi akal menurut Harun Nasution ada 3, yaitu akal berfungsi sebagai tolak ukur akan kebenaran dan kebatilan. Yang kedua yaitu sebagai alat untuk menemukan solusi ketika permasalahan datang. Dan yang ketiga yaitu sebagai alat mencerna berbagai tingkah hal dan cara bertingkah laku yang benar. Jadi kesimpulannya bahwasanya akal ini berfungsi sebagai alat pengendali manusia dalam bertingkah laku dan sebagai tolak ukur bagi manusia akan kebenaran dan kebatilan. Selanjutnya yaitu klasifikasi akal. Menurut Al-Ghazali, akal terbagi menjadi 2. Yang pertama yaitu akal praktis dan yang kedua yaitu akal teoritis. Akal praktis merupakan saluran yang menyampaikan gagasan-gagasan akal teoritis kepada daya penggerak sekaligus merangsang menjadi aktual. Akal praktis berfungsi untuk menggugah dan menggerakkan anggota tubuh secara praktis untuk melakukan kepentingan-kepentingannya. Kerja akal praktis hasilnya terlihat lebih efisien dalam geraknya dan juga wujudnya, seperti perkembangan kreativitas dan penerapan akhlak dalam diri pribadi seseorang. Bahkan mampu memotivasi secara langsung oleh anggota tubuh manusia dan melahirkan pengetahuan-pengetahuan yang praktis. Pengetahuan yang berasal dari akal praktis biasanya hanya terbatas dengan apa yang ada di hadapan kenyataan yang ada. Seterusnya disesuaikan dengan kebutuhan-kebutuhan jiwa manusia. Jadi kesimpulannya adalah akal praktis merupakan kemampuan yang menjadi sumber penggerak bagi jiwa manusia yang dapat memotivasi secara langsung oleh anggota tubuh dan melahirkan pengetahuan-pengetahuan yang berguna. Terwujudnya tingkah laku yang baik itu tergantung kepada kekuatan akal praktis itu sendiri. Selanjutnya yang kedua yaitu akal teoritis. Akal teoritis merupakan daya mengetahui dalam diri manusia. Maka keinginan manusia untuk mengetahui sesuatu adalah hasil kerja dari akal teoritis. Untuk itu, maka akal teoritis adalah berfungsi untuk menyempurnakan substansinya yang bersifat imaterial dan abstrak. Al-Ghazali membaginya dalam 4 tingkatan, yaitu yang pertama akal hayuni, yang kedua akal naruri, yang ketiga akal aktif, yang keempat akal mustafad. Kesimpulan akal teoritis adalah kemampuan yang mampu terisi
dengan pandangan umum yang berasal dari berbagai bentuk konsep yang Selanjutnya yaitu klasifikasi akal menurut Purwanta, terbagi menjadi 3. Yang pertama yaitu akal demonstratif, yang kedua akal logik, yang ketiga akal retorik. Akal demonstratif adalah akal yang memiliki kemampuan untuk memahami dalil-dalil yang meyakini dan tepat, menghasilkan hal-hal yang jelas dan penting, serta melahirkan juga filsafat. Yang kedua yaitu akal logik. Akal logik adalah akal yang sekedar mampu memahami fakta-fakta argumentatif. Yang ketiga yaitu akal retorik. Akal retorik adalah yang mampu menangkap hal-hal yang bersifat nasihat dan retorik, karena tidak dipersiapkan untuk memahami aturan berpikir sistematis manusia agar mendapatkan pengetahuan selain melalui perasaan dan juga imajinasi lewat akal. Akal bersifat teoritis dan praktis. Akal praktis lazim dimiliki oleh semua orang, hal-hal yang dapat diakali secara praktis, yang dihasilkan lewat pengalaman yang didasarkan pada perasaan dan juga imajinasi. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung saja pembahasan yang terakhir atau pembahasan yang keempat, yaitu mengenai kedudukan akal terhadap wahyu. Seperti yang telah kita ketahui bahwa akal itu merupakan daya berpikir yang dimiliki oleh manusia dan membedakannya dengan makhluk lain. Nah, akal ini digunakan untuk memperoleh pengetahuan agar seorang manusia itu dapat membedakan antara kebenaran dan juga kebatilan. Nah, sedangkan wahyu sendiri itu dapat diartikan sebagai sabda Tuhan atau firman Tuhan dalam bentuk metafisika yang memuat sebuah kebenaran, pedoman, petunjuk, dan juga ajaran bagi umat manusia. Wahyu ini berfungsi untuk memperkuat apa yang telah diketahui oleh akal. Nah, perpaduan antara akal dan wahyu ini menjadikan pemikiran Islam memiliki keterpaduan nilai-nilai yang dapat membangkitkan manusia menuju kesempurnaan. Yaitu ketika pemikiran Islam dihidupi oleh wahyu, maka akan muncul darinya sebuah nilai-nilai mengenai kebaikan, moral, dan juga kebenaran. Dan ketika dihidupi oleh akal, maka akan muncul darinya peradaban Islam yang memberikan pengaruh besar terhadap peradaban dunia. Jadi, keduanya ini yaitu antara akal dan wahyu menjadi suatu perpaduan yang dapat menyempurnakan pemikiran Islam. Nah, mengenai kedudukan akal terhadap wahyu ini terdapat beberapa tokoh yang mengemukakan pendapatnya, yaitu tokoh yang pertama menurut Harun Nasution. Pendapatnya itu yaitu mengenai hubungan wahyu dan akal itu memang menimbulkan banyak pertanyaan, tetapi keduanya ini tidak bertentangan. Nah, dalam pemikiran Islam itu, akal tetap tunduk pada teks wahyu, karena teks wahyu itu dianggap benar dan sangat mutlak. Harun Nasution ini lebih banyak menempatkan posisi akal dibandingkan dengan wahyu. Menurutnya, peranan akal yaitu sebagai pengembang atau penjelas teks yang terdapat pada wahyu. Jadi di sini kedudukan akal itu sangat penting dalam Islam. Kemudian pendapat yang kedua itu menurut Muhammad Abduh. Muhammad Abduh ini memiliki keyakinan bahwa akal itu merupakan salah satu sumber ilmu pengetahuan setelah wahyu atau hadis. Kebenaran yang didapat oleh akal manusia ini didukung dari adanya wahyu dari Tuhan. Nah, dengan akal ini manusia dapat mengetahui kewajiban berterima kasih kepada Tuhan dan adanya kehidupan di balik kehidupan di dunia ini. Akal dan wahyu ini mempunyai hubungan yang sangat erat, karena menurut Muhammad Abduh ini akal memerlukan wahyu dan wahyu itu tidak mungkin berlawanan dengan akal. Nah, tokoh yang ketiga ini merupakan pendapat dari beberapa golongan aliran ilmu kalam, yaitu seperti dari Asy'ariyah, kemudian Maturidiyah, dan juga Mu'tazilah. Yang pertama itu Asy'ariyah.
Asy'ariyah ini berpendapat bahwa akal tidak dapat menentukan sesuatu untuk menjadi wajib dan juga tidak dapat mengetahui bahwa mengerjakan perbuatan baik dan menjauhi perbuatan buruk itu adalah wajib. Jadi bahwa akal itu dapat mengetahui adanya Tuhan, tetapi mengetahui kewajiban terhadap Tuhan itu diperoleh hanya dari wahyu. Kemudian yang kedua itu adalah aliran Maturidiyah. Maturidiyah ini berpendapat bahwa pengetahuan itu hanya diperoleh dari akal, sedangkan kewajiban itu diperoleh dari wahyu. Akal ini merupakan daya berpikir untuk memperoleh pengetahuan, dan wahyu lah yang menjadi sumber pengetahuan. Kemudian pendapat yang ketiga itu menurut Mu'tazilah. Nah, Mu'tazilah ini berpendapat bahwa semua pengetahuan itu dapat diketahui melalui akal dan kewajiban dapat diketahui melalui pemikiran yang mendalam. Nah, dari penjelasan mereka itu dapat diketahui bahwa mengenai kedudukan akal berdasarkan wahyu ini terdapat urutannya. Namun dari semua penjelasan dari aliran-aliran ilmu kalam tadi dapat diketahui bahwa semua aliran itu tetap selalu berpegang teguh pada wahyu. Nah, akal ini merupakan produk dari manusia untuk berpikir dan bersifat relatif. Sedangkan wahyu itu merupakan sebuah petunjuk dari Tuhan dan kebenarannya bersifat absolut atau mutlak. Peranan akal terhadap wahyu sendiri itu merupakan sebagai pengembang atas teks yang masih bersifat global menjadi suatu bentuk nyata dalam kehidupan. Artinya, akal menafsirkan wahyu dan wahyu itu merupakan sandaran yang utama bagi akal untuk berkembang. Nah, dengan adanya akal ini, kebenaran wahyu akan semakin diperkukuh atau semakin diperkuat. Sebaliknya juga, akal yang mungkin berjalan tanpa kendali akan diperkuat oleh wahyu. Segala sesuatu yang tidak dicapai oleh akal, maka sejatinya Tuhan memberikannya kepada manusia melalui wahyunya. Dalam hal ini, kedudukan akal yaitu untuk memahami teks wahyu. Meskipun kebenaran wahyu dapat diketahui dengan pengetahuan akal, tetapi pengetahuan akal tidak dapat menetapkan adanya wahyu. Jadi, kesimpulan dari pemakalah mengenai kedudukan akal terhadap wahyu ini yaitu akal sebagai pengembang atau penjelas terhadap informasi yang terdapat di dalam wahyu. Jadi, kedudukan akal ini sangat penting juga dalam Islam. Karena akal inilah yang menjadi wadah bagi akidah, syariah, akhlak, dan juga akal inilah yang menjelaskannya. Sekian penjelasan dari kelompok 7 mengenai pembahasan akal. Nah, semoga bermanfaat bagi kita semua. Dan apabila ada kurangnya, kami dari kelompok 7 mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.